Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar kemunculannya teaser trailer dari One Piece Film Red, di mana film ini mempunyai clue cerita yang mengungkap masa lalu dari sosok yang selalu membuat kita penasaran selama perjalanannya di anime One Piece ini. Siapa lagi kalau bukan Akagami no Seng. One Piece Film Red ini rencananya akan ditayangkan di Jepang pada tanggal 6 Agustus nanti. Namun untuk penayangan di luar Jepang kita belum mendapatkan informasi secara pasti. Akan tetapi setelah film ini tayang di sana, kemungkinan biasanya akan ikut menyebar ke berbagai negara setelah 1 bulan dari tanggal perilisannya di Jepang. One Piece Film Red ini telah ditulis dan diproduksi sendiri oleh Eiichiro Oda. Dalam penggarapannya tersebut juga telah melibatkan banyak sekali pihak, termasuk sutradara terkenal yang bernama Goro Taniguchi. Goro Taniguchi merupakan orang yang telah terlibat dalam penggarapan film One Piece selama kurun waktu 2 dekade. Dan dia juga merupakan orang yang terkenal dalam penggarapan anime lain, seperti contohnya franchise Code Geass. Lalu dalam penggarapan One Piece Film Red ini, Eiichiro Oda juga akan ikut terlibat aktif dan turut mengawasi produksi film ini hingga selesai. Dalam cerita One Piece Film Red ini, kita sedikit mendapatkan clue dari teaser trailer yang kemarin dirilis. Di mana pada awal teaser, kita diperlihatkan dengan flashback sosok Akagami Seng yang sedang berbincang dengan seorang putrinya yang bernama Uta. Dan keadaan masa lalu mereka di sana, kita dapat mengetahuinya setelah melihat Shanks yang masih menggunakan topi jeraminya. Kemungkinan keadaan saat itu juga merupakan keadaan di mana Luffy masih menjadi seorang anak kecil yang mungkin seumuran dengan putri Akagami no Shanks. Kemudian di tengah perbincangan antara Shanks dan Uta sedang berlangsung, tiba-tiba di sana Shanks mengucapkan kata perpisahan untuk Uta, sehingga hal itu telah membuat Uta menangis akan kepergian ayahnya tersebut. Penyebab perpisahan antara Shanks dan Uta di sini kita belum mendapatkan informasinya secara pasti. Akan tetapi kita sedikit menyimpulkan dari kejadian mereka tersebut merupakan keadaan terpaksa yang terjadi di antara keduanya. Keadaan terpaksa itu kemungkinan besar dipicu dari perbedaan jalan yang telah mereka pilih. Kepergian Shanks saat itu meninggalkan Uta bisa jadi karena panggilannya Shanks untuk kembali berlayar menjadi seorang bajak laut. Karena yang kita tahu pada dasarnya, Shanks itu merupakan bajak laut yang pernah menjadi kru dari bajak laut legendaris yaitu Goldie Roger. Sehingga dengan keadaannya saat itu bersama Uta membuat Shanks lebih memilih pergi meninggalkannya. Lalu sedikit flashback mengenai Shanks setelah dirinya tidak lagi bersama dengan bajak laut Goldie Roger. Setelah era bajak laut Goldie Roger berakhir, kita pun tidak mengetahui kemana Shanks pergi yang saat itu masih kecil dan malah tiba-tiba muncul kembali setelah dia dalam keadaan dewasa. Dan besar kemungkinan setelah berakhirnya era bajak laut Goldie Roger saat itu, Shanks lebih memilih vakum terlebih dahulu dari masa bajak lautnya dan memilih untuk hidup sebagai warga biasa. Akan tetapi, kehidupan Shanks saat menjadi warga biasa, sepertinya dia telah memilih jalan untuk menikah dengan salah seorang wanita bangsawan di Merijo. Kenapa kita menyimpulkan hal tersebut? Karena ini ada kaitannya dengan kedekatan Shanks terhadap Gorosei yang pernah diperlihatkan dalam anime One Piece. Dan besar kemungkinan pula kedekatan mereka tersebut dipicu atas pernikahannya Shanks dengan salah satu bangsawan di Merijo. Karena kesimpulan itu juga kita bisa pastikan ketika melihat bangunan di sekitar Shanks yang saat itu bersama dengan putrinya memiliki desain yang mewah seperti di sebuah istana. Seolah hal itu telah menjadi bukti kuat bahwa Uta terlahir dari seorang anak bangsawan yang telah dinikahi oleh Shanks. Kemudian bukti gambar juga memperlihatkan ketika Uta menangis saat ditinggal pergi oleh Shanks, di mana gambar memperlihatkan Uta sedang dipeluk erat oleh seseorang yang mengenakan pakaian yang berwarna putih. Dan pakaian tersebut seperti pakaian yang selalu dikenakan oleh bangsawan kaum Tenryubito. Namun beberapa kesimpulan tentang mereka, kita belum bisa menyimpulkan akan nama dan sosok bangsawan dari istri yang telah dinikahi oleh Akagami no Shanks. Akan tetapi dari kesimpulan di atas pada intinya, Shanks adalah orang yang telah menikahi seorang bangsawan sebelum dia kembali pergi berlayar bersama dengan bajak lautnya. Kemudian scene teaser kembali maju ketika Uta beranjak dewasa. Dan kita melihat Uta telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan memiliki ciri khas unik di dalam dirinya. Dia memiliki 2 warna rambut yang berbeda seolah menandakan jelas identitasnya. Warna merah dari rambut Uta memiliki warna yang sama seperti warna rambut yang dimiliki oleh ayahnya. Lalu dengan warna putihnya tersebut seolah ini menjadi ciri khas dari keturunan ibunya yang merupakan seorang bangsawan di Merijo. Lalu dengan penampilan dirinya yang selalu memakai headphone di kupingnya sejak kecil, kemungkinan Uta adalah seseorang yang menyukai sekali musik. Hingga di saat dirinya beranjak dewasa, Uta telah menjadi sosok penyanyi terkenal dengan mempunyai banyak sekali penggemar. Dan penggemar dari Uta pun berada dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan bajak laut juga ikut serta mengidolakannya.
Salah satu bajak laut yang telah mengidolakan Uta kita telah melihat dari sosok Beppo yang seolah menjadi fans beratnya. Karena saking mengidolakannya, Beppo sampai membuat dirinya berpenampilan alay layaknya seorang fanbase. Dari beberapa scene teaser yang telah memperlihatkan dari penampilan Uta, kita juga diperlihatkan dengan sosok Uta yang dapat memiliki sayap di punggungnya. Dan atas kejadian tersebut seolah kita dibuat penasaran dengan sosok Uta yang lebih jauh, yang kemungkinan besar memiliki kekuatan dari buah iblis. Dan karena dapat mengeluarkan sebuah sayap, kita pun menyimpulkan bahwa kekuatan buah iblis yang dimiliki Uta memiliki unsur kekuatan buah iblis bertipikal Zoan berjenis burung. Dan nama dari buah iblis Zoannya tersebut kemungkinan adalah Tori-Tori Nomi model Sirin. Sebagaimana kita tahu, Sirin dalam mitologi dongeng Slavia, dia adalah sosok burung setengah manusia yang dapat bernyanyi indah layaknya seorang dewi. Dan hal ini juga seperti yang dapat dilakukan oleh Uta yang dapat melakukan hal tersebut. Namun dalam kisah mitologi para Yunani kuno, nyanyian Sirin ini juga dapat menimbulkan suatu kerusakan yang besar di tempat dia bernyanyi. Hal ini mungkin akan menjadi jurus dari Uta yang juga dapat menjadikan nyanyian sebagai senjata dari buah iblisnya tersebut. Sepak terjang Uta di dalam menjalani kehidupannya memang masih menjadi misteri. Namun setelah melihat scene dia sedang diancam dengan sebuah pedang, seolah Uta telah melakukan sesuatu hal yang telah membuat dirinya akan dihadapkan dengan pertarungan. Lalu tak berhenti di situ, sepertinya Uta juga telah melakukan suatu hal yang besar sampai membuat Luffy pun marah atas tindakannya. Dan scene teaser juga telah memperlihatkan ketika Luffy marah dan mengecam atas apa yang telah dilakukan oleh Uta. Dan dalam kecamannya tersebut, Luffy mengatakan bahwa ayahnya Uta tidak akan tinggal diam jika anaknya telah melakukan suatu hal yang dapat merubah dunia. Dalam konteks omongan Luffy tersebut mengenai Uta yang dapat merubah dunia, kita sedikit menyimpulkan bahwa dengan posisinya Uta sebagai bangsawan kaum Tenryubito, dia telah menyalahgunakan jabatannya sehingga membuat keadaan dunia menjadi goyah. Dan pada dasarnya kita pun telah mengetahui bahwa orang-orang yang memiliki posisi di kalangan kaum Tenryubito seperti Uta adalah orang-orang yang dapat melakukan hal apapun pada dunia sesuai dengan keinginannya. Sehingga kemungkinan dalam hal ini Uta telah melakukan suatu tindakan yang besar sampai membuat Luffy marah atas tindakan Uta tersebut. Pertikaian antara Luffy dan Uta juga telah melibatkan beberapa pihak dari angkatan laut seperti Fleet Admiral Sakazuki yang terlihat di dalam scene teaser ini. Dan di sini juga kita melihat Koby dan Helmeppo yang ikut terlibat dan sepertinya mereka akan membantu ikut menyelesaikan insiden yang akan dilakukan oleh Uta. Tak lupa juga dalam pertikaiannya, Luffy selalu bersama dengan aliansinya Trafalgar Law yang telah diperlihatkan dalam scene teaser ini. Lalu sepertinya nih bakal ada bantuan tambahan lain dari aliansinya Luffy yang memperlihatkan keberadaan Bartolomeo juga yang ikut serta di sana. Dan pada akhir teaser, Shanks pun hadir dengan mengatakan sesuatu untuk Uta anaknya. Dalam perkataannya tersebut, Shanks menyampaikan pada Uta bahwa di dunia ini tidak ada perdamaian ataupun kesetaraan. Atas perkataan yang telah dilontarkan oleh Shanks tersebut, kita pun menyimpulkan bahwa Shanks telah memberikan suatu pilihan jalan bebas yang akan dipilih oleh anaknya. Sehingga dalam hal itu, Shanks pun tidak memperdulikan Uta untuk memilih jalan manapun yang akan dipilihnya selama itu adalah keinginannya sendiri. Yaps, itulah sedikit pembahasan mengenai One Piece Film Red versi Paradox. Jika kalian mempunyai versi atau tanggapan lain mengenai One Piece Film Red ini, silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nanti kita sama-sama saksikan video original dari One Piece Film Red ini untuk mendukung Eiichiro Oda terus menciptakan karya-karya terbaiknya. Dan nantikan untuk pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox. なあ、歌。この世界に平和や平等なんてものは存在しない。